Bab 1466, Surga. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Setelah mereka yakin bahwa murid pelataran luar barusan adalah Duan Lingtian, keheranan pada wajah sekelompok murid pelataran dalam meningkat. Saya pernah mendengar bahwa Duan Lingtian kuat, tetapi tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa kekuatannya sebenarnya sekonyol ini. Meskipun sebagian berkat pedang 1000 masa bahwa dia mampu mengalahkan Yenan, itu masih tidak menutupi kemampuannya sendiri, renung banyak murid pelataran dalam. Reputasinya benar-benar dibenarkan. Duan Lingtian bahkan lebih aneh daripada rumor, tambah murid pelataran dalam lainnya. Saya mendengar bahwa Duan Lingtian masih seorang kultivator bela diri di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Dia sebenarnya sangat mengerikan di tahap penumpahan fana kesempurnaan, jadi aku bertanya-tanya seberapa tangguh dia ketika dia membuat terobosan ke tahap penumpahan fana Paramon atau bahkan ke tahap Sein Rudiment. Seseorang berteriak keheranan saat dia mengingat basis kultivasi Duan Lingtian saat ini. Seketika, seluruh pemandangan menjadi sunyi senyap. Pada akhirnya, mereka telah melupakan satu hal ini, bahwa Duan Lingtian hanyalah seorang kultivator bela diri tahap penumpahan kesempurnaan pada saat itu. Seorang kultivator bela diri tahap penumpahan kesempurnaan yang membunuh Feng Fan, yang menduduki peringkat ke-99 di peringkat bumi, dan menggantikannya, saya pikir kita belum pernah memiliki orang yang menakutkan dalam sejarah aliansi 9 sekte yang bisa masuk ke peringkat bumi dengan basis kultivasi hanya tahap penumpahan fana kesempurnaan, bukan? Salah satu murid pelataran dalam bertanya. Duan Lingtian ditakdirkan untuk menulis ulang sejarah peringkat bumi 9 sekte aliansi. Banyak murid pelataran dalam yang bersemangat. Duan Lingtian adalah murid dari sekte penerangan bulan kami. Ini adalah kehormatan bagi sekte penerangan bulan. Saya mendengar bahwa Duan Lingtian telah mendapatkan 3 juta poin merit kekalahan dari pertempuran dengan Feng Fan kemarin. Aku juga mendengarnya, tapi sepertinya dia mengembalikan setengahnya kepada kebanyakan orang hari ini. Namun, meski begitu, saya yakin poin merit di tangannya pasti masih lebih dari 1,5 juta. Petik 2, 1,5 juta, sungguh kekayaan yang gila. Dia sudah bisa dibandingkan dengan para tetua pelataran dalam di pelataran dalam kita, bukan? Saat kekayaan Duan Lingtian disebutkan, banyak murid pelataran dalam menjadi iri. Dia Duan Lingtian, orang kaya yang memiliki setidaknya 1,5 juta poin merit. Saat beberapa murid pelataran dalam itu, dari siapa Duan Lingtian telah membeli barang, mengingat adegan bagaimana dia datang dengan ide yang berbeda untuk tawar-menawar dengan mereka, mereka sangat marah sehingga mereka ingin muntah darah. Pada saat yang sama, kesedihan bisa terlihat di mata mereka. Ayo, Anda seorang jutawan yang memiliki jutaan poin merit. Apakah Anda benar-benar perlu menawar begitu banyak ketika Anda membeli item yang hanya beberapa ribu poin merit? Anda benar-benar menawar harga dari beberapa ribu poin merit yang asli hingga hanya beberapa ratus poin merit. Tentu saja, Duan Lingtian tahu tentang keluhan sedih dari murid-murid pelataran dalam ini. Setelah Yenan pingsan, dia kembali ke distrik pelataran luar dan kembali ke halaman kecil yang berdiri sendiri tempat dia tinggal. Setelah kembali ke kamarnya, dia segera memasuki pagoda 7 harta karun yang indah. Setelah menyerahkan tumpukan bahan kepada Penatua Huo, dia pergi ke tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah dan mengeluarkan token giok yang telah dia beli dari tingkat keempat pavilion merit untuk mempelajari banyak informasi yang dikandungnya. Ada banyak hal yang dia minati di dalam token giok. Sementara Penatua Huo sedang memperbaiki tingkat ketiga dari 7 harta karun pagoda indah, keadaan pikiran Duan Lingtian benar-benar tenggelam ke dalam beberapa token giok, atau lebih tepatnya, banyak informasi yang tersimpan di dalam token. Informasi yang terkandung dalam token giok sudah termasuk semua. Ada informasi yang berkaitan dengan penyempurnaan senjata dan obat-obatan dari guru penyempurnaan suci dan jimat Dao yang ditulis oleh guru jimat Dao. Tidak lupa prasasti suci yang ditulis oleh guru prasasti suci juga, ada juga informasi lain tentang aspek lain yang terlalu tak terhitung jumlahnya, untuk dilihat mata. Informasi yang pertama kali dibaca Duan Lingtian terkait dengan prasasti suci. Meskipun dia memiliki pedang lebar yang bertuliskan prasasti Sein bintang 2, prasasti 1000 masa Sein, dan dia bisa melihat apa sebenarnya prasasti 1000 masa Sein, dia hanya bisa mengatakan bahwa prasasti Sein di tanah suci Dao marsial adalah berbeda dalam pendekatan tetapi memiliki efek serupa dari prasasti di benua fana. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hubungan lain selain yang mereka miliki. Dari informasi yang dicatat dalam token giok di tangannya,
Duan Lingtian sekarang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang prasasti suci. Jadi ternyata ada begitu banyak kesamaan antara prasasti suci dan prasasti. Selama saya bisa menemukan titik yang sesuai, sebenarnya tidak ada banyak perbedaan antara prasasti dan prasasti suci. Saya pikir bukan tidak mungkin bagi saya untuk meningkatkan prasasti ke prasasti suci. Mungkin, ingatan lain dari Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali agak tidak berguna bagi saya sekarang, tetapi ingatan tentang prasasti Dao mungkin adalah kekayaan luar biasa saya di Tanah Suci Bela Diri Dao. Bagaimanapun juga, seorang master prasasti suci mewakili kekayaan. Setelah memiliki pemahaman lebih lanjut tentang prasasti suci, Duan Lingtian juga memperhatikan bahwa dia mungkin dapat menemukan titik yang sesuai dari prasasti suci dan prasasti jika dia secara pribadi mempelajari prasasti suci dengan diri. Dalam hal ini, ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali tentang prasasti Dao akan berguna. Dia, Duan Lingtian, mungkin menjadi master prasasti suci di Tanah Suci Dao Marsial. Di Tanah Suci Bela Diri Dao, nilai prasasti suci bahkan jauh lebih tinggi daripada jimat Dao. Alasan perbedaan ini adalah karena jimat Dao biasanya hanya dapat digunakan sekali, artinya ia akan hilang setelah digunakan sekali. Tentu saja, Duan Lingtian juga belajar dari informasi di token giok bahwa jimat Dao kelas lebih tinggi bahkan akan dapat menggunakan 2 hingga 3 kali. Jimat Dao kelas yang lebih tinggi itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah oleh Sekte Penerangan Bulan. Bagi Sekte Penerangan Bulan, mereka hanyalah mitos. Tidak seperti Dao Talisman, Sein Inscription biasanya tertulis di Sein Weapon dan selama Sein Weapon tidak dihancurkan, Sein Inscription selalu bisa digunakan. Karena alasan inilah prasasti suci sangat berharga. Sama seperti pedang 1000 masa di tangannya sekarang, meskipun itu hanya tertulis dengan prasasti Sein Bintang 2, itu sudah bernilai 200.000 poin merit. Jimat Dao Bintang 2, di sisi lain, biasanya dijual seharga beberapa puluh ribu poin merit. Tentu saja, ada beberapa pengecualian juga, seperti jimat Dao Serangan Bintang 2. Setelah Dao Talisman Ofensif 2 bintang digunakan, itu bisa meluncurkan serangan ke tingkat Mastery Sein Rudiment Stage dengan kekuatan yang kuat. Setelah memiliki pemahaman tertentu tentang prasasti Sein, Duan Lingtian melanjutkan untuk membaca tentang Sein Refinement Master of Weapon dan Medicine Refinement. Namun, segera, dia menyadari bahwa dia kemungkinan besar tidak dapat memperbaiki senjata atau pil apapun di masa depan lagi. Semua ini karena Sein Inscription Masters di Dao Martial Sein Land perlu dilengkapi dengan tubuh murni yang dikaitkan dengan api. Hanya dengan begitu seseorang dapat berkomunikasi dengan nyala api yang diperlukan untuk memperbaiki senjata dan obat-obatan. Ini benar-benar berbeda dari benua Cloud. Di benua awan, selama basis kultivasi seseorang telah mencapai tingkat tertentu dan dia memiliki bakat bawaan seorang alkemis atau weapon craftsman, siapapun pada dasarnya dapat memperkuat pil atau weapon fire dari origin energy. Sepertinya setiap tempat memiliki metodenya sendiri dalam melakukan sesuatu, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak merasa kecewa sama sekali setelah mengetahui semua ini. Ini karena tidak ada kekurangan master prasasti suci di Tanah Suci Bela Diri Dao, apakah itu penyempurnaan senjata atau obat. Yang kurang adalah master prasasti Sein dan master Dao Jimat. Di Dao Martial Sein Land, selain yang kuat yang dihormati, prasasti Sein dan Dao Jimat juga dihormati. Saya kira ketika saya bebas, saya akan bertanya kepada Penatua Fang Gan di mana saya dapat mempelajari prasasti suci. Selama saya menguasai akar prasasti suci, hanya masalah waktu jika saya ingin menghubungkan prasasti suci dan prasasti bersama-sama. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri, menjadi kewalahan dengan kegembiraan. Guru prasasti suci. Dia, Duan Lingtian, memiliki potensi dan bakat bawaan untuk menjadi master prasasti suci. Tidak hanya itu, begitu dia menjadi guru prasasti suci, dia tidak akan menjadi guru prasasti suci biasa. Karena ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi guru agung prasasti suci. Meskipun hanya masalah satu kata antara guru prasasti suci dan guru agung prasasti suci, perbedaan sebenarnya di antara mereka sangat besar seperti surga dan bumi. Di antara 1000 guru prasasti suci, bahkan mungkin tidak ada satu guru agung prasasti suci. Setelah secara kasar mempelajari informasi lain dari beberapa token giok yang terkandung, Duan Lingtian mulai memfokuskan hatinya kembali ke kultivasi. Pertama, dia ingin mengubah teknik pertahanan baju perak menjadi baju emas.
Sebagai versi upgrade dari Silver Shirt, budidaya Golden Shirt mirip dengan Silver Shirt. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengolah baju emas pada tahap ketiga, tahap kompeten. Saat ini, dengan melemparkan ke meja emas, Duan Lingtian ditutupi dengan lapisan emas seolah-olah dia telah mengenakan lapisan kemeja emas. Setelah berhasil mengolah baju emas, dia mengalihkan perhatiannya sepenuhnya ke taktik bela diri tingkat suci, taktik masa Raja Wali Emas dan mulai mengembangkan teknik ofensif Gargantuan Taisan. Ini adalah teknik yang kuat yang berhubungan dengan pedang seribu masa. Hari ini, bahkan sebelum dia mengembangkan tahap pertama dari Gargantuan Taisan, dia berhasil mengirim Yenan murid pelataran dalam terbang dengan ledakan ketika dia pertama kali melemparkan Gargantuan Taisan bersama dengan Tousan Mas Sword. Mata untuk mata, perasaan energi dan darahnya melonjak ke isi hatinya membuat Duan Lingtian merasa sangat luar biasa. Tentu saja, saat mengolah taktik bela diri Saint Grade, Duan Lingtian tidak lupa untuk mengolah basis kultivasinya juga. Saat ini, target utamanya sekarang adalah membawa basis kultivasinya ke Paramount Mortal Shading Stage sesegera mungkin. Pada saat itu, kekuatannya pasti akan mengalami percepatan kemajuan. Vena Saint-nya akan dibuka hingga batas maksimumnya juga. Di Azure Cloud Mansion di Dao Martial Saintland, sebuah pulau udara besar yang menggantung di udara tanpa dukungan apapun dikelilingi oleh awan, tampak seperti negeri dongeng. Ada istana kemewahan yang tak tertandingi di atas pulau ini. Istana itu sangat besar dan terbentang di area yang luas. Itu jauh lebih besar dari semua dinasti di benua Fana. Di belakang istana ada taman seperti sabana dengan banyak hewan dan binatang buas yang aneh dan jinak berkeliaran bebas, membuat seluruh halaman belakang tampak sangat hidup dan penuh vitalitas. Ada pergola yang luas di sudut taman. Pergola juga melayang di udara. Di bawahnya ada sebuah danau yang luas dengan berbagai ikan yang berenang di dalamnya. Di pergola ada seorang pria dan wanita muda yang tampak seperti sepasang anak laki-laki dan perempuan emas duduk berhadapan di sekitar meja batu. Meja batu itu penuh dengan makanan lezat yang akan menggugah selera siapapun. Namun, saat ini, pikiran pria dan wanita itu tidak tertuju pada makanan lezat. Lebih tepatnya, pria muda dan wanita itu tampak tenggelam dalam pikirannya. "Ruer, apakah kamu memikirkan Tianer lagi?" Pria muda tampan yang mirip dengan Duan Lingtian bertanya dengan suara lembut. "Kakak Feng, mengapa Tianer belum datang meskipun sudah bertahun-tahun berlalu? Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya?" Wanita muda itu tidak lain adalah Li Rou, ibu Duan Lingtian. Bab 1467, Utusan Tua. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Jangan khawatir, selama Tianer memiliki kemampuan untuk membuka kotak giok yang kutinggalkan untuknya, dia pasti akan datang ke Dao Martial Saintland. Saya sudah meninggalkannya dengan alamat terperinci baginya untuk menemukan pena tuaku. Pemuda itu tak lain adalah Duan Rufeng, ayah pelit Duan Lingtian. Melihat istrinya, dia meyakinkan, ketika dia telah menemukan pena tuaku akan membawanya menemui kita segera. Seharusnya kita membawanya bersama kita saat itu, kata Li Rou dengan menyesal. "Rower, bukankah kamu setuju dengan keputusanku terakhir kali? Percayalah, dengan 3 jimat Dao yang saya tinggalkan untuknya, bersama dengan fakta bahwa dia adalah orang yang sangat diberkati, dia akan datang ke Dao Martial Saintland dengan selamat." "Siapa tahu, dia mungkin sudah bertemu penatuaku," jawab Duan Rufeng. Saat itu, alasan dia meninggalkan putranya adalah karena dia berharap putranya dapat tumbuh di benua Fana selangkah demi selangkah sehingga dapat lebih membangkitkan potensinya. Jika putranya sudah datang bersamanya ke Dao Martial Saintland sejak lama, perjalanannya di Martial Dao pasti akan terpengaruh. Orang tua mana yang tidak memiliki ambisi besar untuk anak-anak mereka? Oleh karena itu, Li Rou dengan sepenuh hati setuju dengan ini tanpa ragu saat dia mendengar tentang taruhannya dari Duan Rufeng. "Saya harap begitu." Li Rou masih sedikit khawatir. "Beberapa tahun yang lalu ketika saya keluar, saya bertemu dengan utusan tua secara kebetulan dan memintanya untuk membaca masa depan Tianer sebelumnya." Duan Rufeng menatap Li Rou dan tersenyum saat dia berkata. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia sudah memotongnya. "Maksudmu utusan tua yang mengetahui segala sesuatu di langit di atas dan di bumi di bawah yang mengaku bisa membaca kehendak dewa?" Li Rou sudah lama berada di sini, di Azure Cloud Mansion, jadi dia sudah mendengar bahwa ada utusan tua di tanah suci Dao Martial yang bisa membaca kehendak dewa. Namun,
Temperamennya sangat aneh dan dia hanya bersedia memberitahu keberuntungan untuk orang-orang yang dia sukai. Kalau tidak, dia tidak akan peduli, sama sekali tidak peduli seberapa kuat kekuatan di belakang orang itu. Itu dia. Duan Rufeng mengangguk. Kudengar selain memiliki temperamen yang eksentrik, dia juga hanya akan meramal nasib orang yang dia sukai. Selain itu, bahkan jika dia hanya memberitahu keberuntungan orang yang dia sukai, dia biasanya hanya akan menceritakannya kepada orang yang bersangkutan. Mengapa dia tiba-tiba mau memberitahu keberuntungan Tianer? Li Rou bertanya dengan curiga. Aku tidak tahu kenapa, bukan hanya itu, tapi aku juga tidak bisa mengenalinya pada awalnya dan dialah yang berinisiatif mencariku. Ketika Duan Rufeng menjawab, wajahnya juga tampak aneh. Dia yang berinisiatif mencarimu. Li Rou tercengang. Meskipun suaminya adalah Mansion Master dari Azure Cloud Mansion, itu masih belum cukup bagi utusan tua untuk menyedotnya, bukan? Tidak hanya itu, tetapi Li Rou juga telah mendengar desas-desus bahwa seorang pemimpin dari kekuatan yang setara dengan Azure Cloud Mansion telah pergi ke utusan tua untuk memintanya menceritakan peruntungannya tetapi malah ditolak olehnya. Karena itu, dia tidak berpikir bahwa karena identitas suaminya, utusan tua berinisiatif untuk menemukannya. Pasti ada rahasia yang dia sembunyikan. Aku juga merasa agak aneh juga, tapi dia terus berbicara tentang bagaimana rencana dewa bukanlah sesuatu yang bisa diungkapkan kepada manusia. Selain itu, setelah aku memintanya untuk memberitahu keberuntungan Tianer saat aku yakin identitasnya, dia tidak menolak saya dan langsung menyetujuinya, jawab Duan Rufeng. Dia berkata bahwa Tianer adalah orang yang sangat diberkati dan di masa depan, dia pasti akan melampaui saya. Dia juga mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik bahwa saya tidak membawa Tianer dengan saya langsung ke Dao Martial Seinland. Kalau tidak, saya akan menyebabkan Tianer kehilangan kesempatan besarnya. Kesempatan besar apa? Li Rou bingung. Saya juga menanyakan hal yang sama tetapi dia bilang dia tidak tahu. Duan Rufeng tersenyum kecut. Apakah itu rencana dewa lain yang tidak bisa diungkapkan? Li Rou mengangkat alisnya. Kakak Feng, utusan tua yang kamu temui bukanlah orang palsu, kan? Yah. Dia tidak mengatakan bahwa kesempatan besar yang akan ditemui Tianer adalah rencana dewa yang tidak bisa diungkapkan. Dia hanya mengatakan bahwa bahkan dia tidak tahu apa itu sebenarnya. Dia hanya tahu bahwa itu adalah kesempatan besar. Itu saja. Dari kata-katanya, peluang besar yang akan ditemui Tianer telah melampaui kisaran yang bisa dia prediksi. Saat Duan Rufeng berbagi lebih banyak, keheranan juga terlihat di wajahnya. Bagaimanapun, itu adalah putranya. Semakin besar peluang yang dia temui, semakin besar pencapaiannya. Tentu saja, dia sebagai ayah, akan lebih bangga lagi. Jika bukan karena fakta bahwa dia ingin putranya berhasil, dia tidak akan meninggalkan putranya di benua awan sejak awal. Melihat kembali, keputusan yang dia buat terakhir kali benar. Jika dia membawa putranya ke Dao Martial Seinland, dia akan menyebabkan putranya kehilangan kesempatan besar itu. Adapun identitas utusan tua itu, aku sudah memeriksanya berkali-kali dan dia pasti tidak palsu. Duan Rufeng sangat yakin tentang ini. Jika dia benar-benar utusan tua, maka kurasa apa yang dia katakan pasti benar, kesempatan besar yang bahkan tidak bisa diprediksi oleh utusan tua. Sepertinya Tianer pasti mendapatkan kesempatan unik di benua awan. Senyum langka muncul di wajah Li Rou. Haha, tentu saja, anakku, Duan Rufeng, akan menjadi orang yang sangat diberkati. Seperti kata pepatah, seperti ayah, seperti anak, kan? Duan Rufeng tertawa saat dia berkomentar. Apakah kamu benar-benar memiliki keberanian untuk menyebutkan kesempatanmu? Sampai sekarang, setiap kali saya mengingat kejadian yang Anda katakan, saya masih tidak bisa menahan keringat dingin untuk Anda. Jika bukan karena hamburan jiwa penggarap iblis itu, kemungkinan besar Anda masih belum dapat sepenuhnya menguasai kepemilikan tubuh Anda sekarang, bentak Li Rou. Setelah mendengar itu, Duan Rufeng tersenyum canggung dan tidak memiliki kata-kata untuk disangkal. Bagaimana kabar Jingru dan dua calon menantu kita yang lain? Ketika Li Rou mengingat 3 gadis yang datang bersama mereka, dia bertanya. Di antara mereka bertiga, selain Jingru yang bakat alaminya sedikit tertinggal, bakat bawaan Biao dan Xiao Lan cukup bagus. Hanya dalam waktu maksimal 1 tahun lagi, basis budidaya Biao dan Xiao Lan akan membuat terobosan lagi. Duan Rufeng tertawa. Itu keren. Ketika Li Rou menyebut Biao dan Xiao Lan, wajahnya juga dipenuhi senyuman. Bagaimanapun, mereka adalah 2 calon menantu perempuannya.
Selain itu, mereka memiliki kepribadian yang hebat dan mereka juga sangat terpesona oleh putranya. Bertahun-tahun telah berlalu tetapi mereka tidak memiliki perubahan hati sama sekali. Ini sangat mirip dengan situasinya dan kesempatan sosial seperti itu sangat sulit didapat. Pruer, sejauh yang saya tahu, kedua menantu perempuan itu belum sepenuhnya diakui oleh Tianer, bukan? Adapun dua menantu perempuan lainnya yang belum pernah saya lihat sebelumnya, apakah tidak apa-apa bagi saya untuk tidak mengirim seseorang untuk membawa mereka ke Azure Cloud Mansion? Duan Rufeng bertanya, lebih baik meninggalkan KR dan VR di benua awan untuk menemani Tianer. Jika kita menculik keempat menantu kita, tidakkah menurutmu Tianer akan membencimu sampai ke tulangnya? Setelah menyebutkan dua calon menantu perempuan, senyum Li Rou di wajahnya tidak pernah berhenti. Orang bisa membayangkan bahwa jika Duan Lingtian ada di sana, dia akan merasakan keheranan yang tak dapat dijelaskan jika dia mendengar percakapan antara orang tuanya. Utusan tua, apakah dia mengatakan bahwa dia akan memiliki kesempatan besar yang diberkati bahkan dia tidak dapat memprediksi apa itu? Jika dia mengikuti ayahnya ke benua awan dan datang ke Dao Martial Saint Land, dia tidak akan bertemu dengan kesempatan besar yang diberkati, bukan? Bukankah itu pagoda indah 7 harta karun? Jika dia mengikuti ayahnya ke Dao Martial Saint Land sejak awal, dia tidak akan pergi ke Overseas Saint Island dan dia tidak akan pernah bertemu dengan Seven Treasures Exquisite Pagoda. Semua berjalan sesuai rencana dewa. Tentu saja, Duan Rufeng dan istrinya, Li Rou, tidak tahu bahwa putra mereka telah datang ke Dao Martial Saint Land sejak lebih dari setahun yang lalu. Sayangnya, karena slip giok transmisi suara di dalam kotak giok yang indah telah rusak, Duan Lingtian tidak tahu di mana harus bertemu dengan orang yang telah diatur ayahnya. Mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka akan segera menjadi kakek nenek. Sama seperti Duan Rufeng dan Li Rou yang sama sekali tidak tahu apa-apa, Duan Lingtian juga tidak tahu bahwa ayahnya sebenarnya adalah Mansion Master dari Azure Cloud Mansion, kekuatan yang kuat di Dao Martial Saint Land. Kekuatan Azure Cloud Mansion bahkan lebih besar dari Greenwave Han Mansion di belakang Han Suenai. Saat ini, Duan Lingtian berdiri dengan patuh di distrik pelataran luar Sekte Penerangan Bulan di tingkat kedua dari Pagoda Indah 7 Harta Karun di dalam ruangan di halaman kecilnya sendiri yang berdiri sendiri. Basis kultivasi saya telah membuat kemajuan lain dalam 3 bulan. Aku selangkah lebih dekat ke Paramount Mortal Shading Stage sekarang. Duan Lingtian, yang telah tinggal di tingkat kedua dari 7 Harta Karun Pagoda Indah selama 3 bulan, sangat puas dengan hasilnya, tingkat, tahap mahir, juga. Tidak hanya itu, tetapi saya juga telah berhasil mengembangkan teknik dalam taktik bela diri tingkat suci, Taisan Raksasa, ke tahap pertama, tahap kesadaran dasar juga. Petik 2. Bagi Duan Lingtian, kemajuan yang dia buat dalam waktu 3 bulan ini sangat besar. Tentu saja, meskipun dia telah mengembangkan taktik bela diri kelas suci, taktik masa Raja Wali Emas, dia tidak lupa untuk mengolah panah aerolite kolosal juga. Namun, teknik yang paling banyak ia kembangkan di Colossal Aerolite Arrow adalah Aerolite Strike dan Body and Arrow Synchronization. Dia sekarang telah mengembangkan dua teknik utama ini ke tingkat tertentu dan dia harus menghabiskan banyak usaha jika dia ingin meningkatkannya lebih tinggi lagi. Tentu saja, kemajuan yang dia buat dalam waktu yang dia berhasil peras dalam rentang 3 bulan untuk berkultivasi ini tidak terlalu konyol. Alasan baju emas bisa mencapai kemajuan besar adalah karena tubuh Duan Lingtian awalnya mengerikan, menyebabkan kecepatan budidaya baju emas menjadi mengerikan juga. 3 bulan di dalam tingkat kedua dari Seven Treasures Exquisite Pagoda sama dengan 1 bulan di luar. Setelah sebulan, Duan Lingtian keluar dari kamarnya untuk menghirup udara segar. Namun, saat dia membuka pintunya, dia melihat undangan duel langsung jatuh. Apakah ada orang lain yang mengeluarkan undangan duel untukku? Duan Lingtian mengerutkan kening tetapi masih berhasil menangkap undangan di tangannya. Saat dia membuka undangan, dia menyadari bahwa itu hanya undangan duel biasa. Orang yang mengeluarkan undangan duel itu bernama He Zong. Dia Zong. Bukankah dia orang yang berada di peringkat ketiga di peringkat Outer Court? Peringkatnya di peringkat bumi jauh lebih tinggi daripada Feng Fan. Saya pikir dia adalah pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak tahap penumpahan fana dan berada di peringkat ke-66 di peringkat bumi. Sudah cukup lama sejak dia datang ke sekte luar Sekte Penerangan Bulan, jadi dia sudah mendapatkan pemahaman tentang 4 murid pelataran luar Sekte Penerangan Bulan lainnya yang diberi peringkat di peringkat bumi. Oleh karena itu, saat dia melihat nama He Zong di undangan duel,
dia langsung tahu siapa dia. Karena itu bukan undangan duel maut, dia pasti bukan anak buah Liu Huan. Dengan sentakan di hatinya, Duan Lingtian berspekulasi dalam hatinya, mungkin, dia hanya ingin bertarung denganku setelah mendengar bagaimana aku mengalahkan Feng Fan untuk melihat siapa yang lebih baik. Itu saja, saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, kerutannya langsung mereda. Setelah menempatkan sidik jarinya pada undangan duel, dia berjalan keluar dari halaman. Ketika dia berjalan keluar, dia melihat banyak tatapan menatapnya secara instan. Masing-masing dari mereka menatapnya dengan antisipasi seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Sepertinya banyak orang tahu tentang fakta bahwa He Zong telah mengeluarkan undangan duel kepadaku, pikir Duan Lingtian dalam hati. Seketika, di depan sekelompok murid pelataran luar di luar, dia mengumumkan bahwa dia akan menerima undangan He Zong dan membiarkannya memilih waktu. Bab 1468, Undangan Penatua Dongfang. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. He Zong, di sisi lain, juga merespons dengan sangat cepat, pertempuran akan berlangsung di lapangan latihan 10 hari kemudian. 10 hari, dia masih butuh waktu lama untuk bersiap. Setelah mendengar jawaban He Zong, Duan Lingtian langsung mengernyit. Sebenarnya, bukan hanya Duan Lingtian yang bingung tentang ini. Bahkan sekelompok murid pelataran luar yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan mau tidak mau merasa bingung juga. Kakak senior He Zong ingin bertarung dengan kakak senior Duan Lingtian dalam 10 hari. Bukankah itu sedikit terlambat? Mungkin teknik bela diri yang dikembangkan oleh kakak senior He Zong akan segera mengalami terobosan. Mungkin, sepertinya kakak senior He Zong agak takut pada kakak senior Duan Lingtian juga. Dia mengambil inisiatif untuk mengeluarkan undangan duel tetapi sebenarnya menyeretnya begitu lama sebelum pertempuran yang sebenarnya. Petik 2. Itu tidak aneh. Ingat waktu itu, hanya butuh sepersekian detik bagi kakak senior Duan Lingtian untuk membunuh Feng Fan. Kekuatan kakak senior Duan Lingtian jelas tidak kalah dengan kakak senior He Zong. Tepat sekali. Pada dasarnya juga tidak mungkin bagi kakak senior He Zong untuk membunuh Feng Fan menggunakan metode semacam itu dalam undangan duel maut. Petik 2. Saat ini, sekelompok murid pelataran luar telah mencapai tahap pemujaan buta terhadap kekuatan Duan Lingtian. Meskipun He Zong adalah pembangkit tenaga listrik yang berada di peringkat ke-66 di peringkat bumi dan bahkan peringkat ketiga di halaman luar dari Sekte Penerangan Bulan, mereka memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Duan Lingtian dalam pertempuran dengan He Zong. Bukan karena Duan Lingtian telah membunuh Feng Fan sebulan yang lalu, tetapi karena dia telah mengalahkan seorang murid pelataran hanya dalam satu gerakan. Duel itu telah sangat meningkatkan martabat pengadilan luar mereka. Seorang murid pelataran luar mengalahkan murid pelataran dalam. Betapa mulianya itu, kalian memiliki kepercayaan diri sebesar itu padaku. Ketika Duan Lingtian mengetahui bahwa sekelompok murid pelataran luar sangat percaya padanya, dia tidak bisa menahan senyum kecut ketika dia berpikir untuk membuat taruhan lain. Namun, kalau dipikir-pikir, bahkan jika dia benar-benar memasang taruhan lain, kemungkinan besar tidak ada yang akan bertaruh lagi. Tentu saja, Duan Lingtian juga tahu bahwa tidak ada yang akan bertaruh untuk duel persahabatan biasa seperti itu. Bahkan jika seseorang melakukannya, tidak ada yang akan memasang taruhan sama sekali. Karena duel persahabatan tidak akan mempertaruhkan nyawa seseorang, transaksi di bawah meja dapat dilakukan. Jika saya mundur selangkah, Anda juga mundur selangkah. Untuk duel persahabatan antara dua lawan, mereka bisa bergabung dengan orang yang menjadi bankir untuk berjudi dan mendapatkan cukup banyak. Tidak ada yang bodoh, jadi tentu saja, tidak ada yang mau bertaruh dalam pertaruhan seperti itu. Apakah Ling Yun dan Xiong Hu berkultivasi tertutup? Duan Lingtian pergi mencari Ling Yun dan Xiong Hu dan memperhatikan bahwa mereka sedang berkultivasi secara tertutup. Aku juga tidak melihat mereka terakhir kali selama duel maut antara Feng Fan dan aku. Mungkinkah mereka berada di kultivasi pintu tertutup sejak terakhir kali dan masih belum keluar? Alasan Duan Lingtian pergi untuk menemukan mereka berdua terutama karena dia ingin mengembalikan poin merit yang diminta oleh gurunya Fang Hui untuk melindungi Ling Yun dan Xiong Hu. Dia berencana untuk memberi mereka masing-masing 50.000 poin merit, memberikan seluruh 100.000 poin penghargaan yang telah diberikan Fang Hui kepadanya kepada mereka berdua. Lagi pula, dia sama sekali tidak kekurangan poin merit. Namun, karena mereka berdua berkultivasi secara tertutup, dia hanya bisa menunggu sampai waktu berikutnya.
Saat Duan Lingtian hendak kembali ke tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah untuk berkultivasi 1 bulan lagi, seorang tamu undangan telah pergi untuk menemukannya. Itu kamu. Tamu tak diundang ini tidak asing bagi Duan Lingtian. Bagaimanapun, mereka pernah bertemu sekali sebelumnya. Itu tidak lain adalah salah satu dari 2 pria kekar dari kediaman Grand Elder Pengadilan Luar, Dong Fangquan. Duan Lingtian, Tetua Dongfang mendengar bahwa Anda telah keluar dari kultivasi tertutup Anda dan ingin mengundang Anda ke kediamannya untuk mengobrol. Pria itu tidak bertele-tele. Penatua Dongfang mengundang saya untuk mengobrol. Duan Lingtian tercengang. Dia tidak tahu mengapa Dong Fangquan akan mencarinya karena itu hanya perdagangan antara mereka terakhir kali, dan yang adil antara pembeli dan penjual. Selain itu, dia tidak ada hubungannya dengan Dong Fangquan sama sekali. Tolong, pria kekar itu memandang Duan Lingtian dengan cara yang mengatakan, jika kamu tidak berjalan, aku akan langsung menggendongmu. Baik, meskipun Duan Lingtian tidak tahu mengapa Dong Fangquan akan mencarinya, dia tidak menolak undangan itu sama sekali. Bagaimanapun, dia masih berada di sekte luar sekte penerangan bulan dan tidak ada gunanya jika dia menyinggung Dong Fangquan. Tidak peduli apa, dia masih tetua agung dari pelataran luar dan jika dia ingin melawan Duan Lingtian, hanya masalah waktu baginya untuk menyelesaikannya. Selain itu, Duan Lingtian juga bingung mengapa Dong Fangquan akan mencarinya. Sekali lagi tiba di kediaman Dong Fangquan, Duan Lingtian bertemu Dong Fangquan di bawah bimbingan pria kekar. Ketika dia melihat Dong Fangquan, dia sedang menikmati tehnya di pergola. Duduk. Setelah Dong Fangquan memberi isyarat kepada Duan Lingtian untuk duduk, dia menatap pria kekar yang membawa Duan Lingtian ke sana dengan tatapan penuh arti dan dengan bijaksana. Pria kekar itu segera mundur. Apakah kamu ingin tahu mengapa aku mengundangmu ke sini? Dong Fangquan bertanya. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Dia memang penasaran. Saya mendengar bahwa Anda telah menerima undangan duel Hezong, bukan? Dong Fangquan bertanya lagi. Ya, Duan Lingtian mengakui. Mengapa? Apakah ada masalah? Apakah kamu tahu tentang identitas Hezong? Dong Fangquan bertanya lagi. Jika aku tidak salah, dia pastilah murid langsung dari sesepuh pelataran dalam. Apakah itu benar? Duan Lingtian menebak. Meskipun tidak ada desas-desus tentang latar belakang Hezong di pelataran luar, Duan Lingtian tahu bahwa latar belakangnya tidak boleh biasa-biasa saja. Sama seperti Feng Fan sebelumnya, tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki master yang merupakan sesepuh pelataran dalam. Menatap Duan Lingtian dengan waspada, Dong Fangquan berkata, Tuan Hezong adalah wakil pemimpin sekte. Wakil pemimpin sekte. Setelah mendengar itu, Duan Lingtian juga tercengang. Itu bukan hari pertamanya berada di sekte penerangan bulan, jadi dia pasti tahu apa yang dimaksud dengan wakil pemimpin sekte-sekte penerangan bulan. Meskipun dia tidak sepenuhnya berada di Saint Stage, dia setidaknya setengah langkah kesudah di Saint Stage. Kekuatannya hanya di bawah pemimpin sekte dan beberapa pembangkit tenaga Saint Stage lainnya. Ternyata Hezong sebenarnya adalah murid langsung dari wakil pemimpin sekte-sekte penerangan bulan. Tepat sekali, Dong Fangquan mengangguk. Meskipun berita ini sedikit mengejutkan, tidak ada masalah bagiku sama sekali, kan? Undangan duel yang Hezong berikan kepadaku hanyalah undangan duel biasa dan bukan undangan duel maut, kata Duan Lingtian dengan tatapan tidak peduli. Yah, kamu sangat keliru jika kamu berpikir seperti ini, terlepas dari kenyataan bahwa aku tidak tahu mengapa Hezong tidak mengeluarkan undangan duel maut kepadamu. Aku tahu bahwa alasan dia mengeluarkan undangan duel itu padamu pasti tidak sesederhana itu, jelas Dong Fangquan. Tidak sesederhana itu. Saya tidak mengenalnya sama sekali, jadi bagaimana dia bisa bermusuhan dengan saya? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu tidak memiliki permusuhan dengannya, tetapi bagaimana dengan kamu dan pamannya? Dong Fangquan bertanya lagi. Pamannya, siapa itu? Duan Lingtian bingung. Di bawah tatapan bingung Duan Lingtian, Dong Fangquan meludahkan 2 kata, sebuah nama yang langsung membuat Duan Lingtian terkejut, Liu Huan. Liu Huan. Betulkah? Bukan rahasia lagi di lingkaran pejabat tinggi sekte ini, Dong Fangquan melanjutkan, kamu dari perkebunan gubernur kota di kota Bukit Mon dan di atas itu, kamu adalah murid gubernur kota itu. Kota Bukit Mon, Fang Hui, Liu Huan pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Alasan saya mengundang Anda ke sini adalah untuk memperingatkan Anda bahwa Anda harus berhati-hati terhadap Hezong. Hezong adalah keponakan Liu Huan. Duan Lingtian menganggukkan kepalanya dan pada saat yang sama,
dia berdiri dan mengungkapkan rasa terima kasihnya sambil menangkupkan kedua tangannya di depan dadanya. Terima kasih atas peringatanmu, Penatua Dongfang. Haha, jika kamu benar-benar tulus, beri aku sepotong batu suci kelas 4 lagi, bukan? Dongfang Kuan tertawa terbahak-bahak saat binar licik bersinar di matanya. Ya saya akan. Duan Lingtian juga tidak pelit. Dengan mengangkat tangannya, dia mengeluarkan 2 Sein Stone kelas 4 dan 10 Sein Stone kelas 5 sebelum menempatkannya di depan Dongfang Kuan. Setelah menyingkirkan batu suci, Dongfang Kuan tertawa ketika dia bertanya, "Cek-cek, wah, mungkinkah kamu sebenarnya adalah murid dari kekuatan 5 yang baru saja bergabung dengan Sekte Penerangan Bulan untuk sementara waktu untuk melatih dirimu sendiri?" Menghadapi pertanyaan Dongfang Kuan, Duan Lingtian hanya tersenyum dan tidak menjawabnya. Dia masih perlu menjaga rasa misterinya di depan Dongfang Kuan mengenai masalah ini. Rasa misteri inilah yang menjadi poros yang mempertahankan hubungan antara Dongfang Kuan dan dia, membuat yang lebih tua takut padanya dan tidak berani memandang rendah dirinya. "Penatua Dongfang, jika tidak ada masalah lain, saya akan pergi dulu." Setelah dia mengucapkan selamat tinggal pada Dongfang Kuan, dia langsung pergi. Ketika dia pergi, wajahnya langsung muram. "Awalnya, saya berpikir bahwa He Zong hanya menginginkan duel persahabatan yang normal dengan saya, tetapi siapa yang menyangka bahwa dia sebenarnya adalah keponakan Liu Huan." Keponakan Liu Huan mengeluarkan undangan duel biasa untukku. Semuanya tidak sesederhana itu. Setelah mengetahui latar belakang He Zong, Duan Lingtian yakin akan hal ini. Zhou Qi belum menyebutkan ini sama sekali kepada saya. Tiba-tiba, Duan Lingtian diingatkan tentang Zhou Qi dan langsung mengerutkan kening. Hal pertama yang muncul di benaknya adalah Zhou Qi menyembunyikan ini darinya, tetapi segera, dia kembali sadar. Mungkin bahkan Zhou Qi sendiri tidak tahu tentang ini sama sekali. Namun, Liu Huan memiliki keponakan yang memiliki wakil pemimpin sekte sebagai tuannya, mengapa dia masih harus begitu takut dan bahkan merendahkan sesepuh pelataran dalam, Zhao Feng. Meskipun Zhao Feng memiliki posisi tinggi di pelataran dalam Sekte Penerangan Bulan, itu masih tidak setinggi wakil pemimpin sekte, bukan? Duan Lingtian tetap bingung bahkan setelah lama merenung. Jika Duan Lingtian tahu bahwa pendukung Zhao Feng adalah salah satu dari sedikit pembangkit tenaga Saint Stage di Sekte Penerangan Bulan, dia tidak akan berpikir seperti itu lagi. Karena latar belakang Zhao Feng, bahkan beberapa wakil pemimpin sekte biasanya tidak akan berani mengambil masalah dengannya. Tentu saja, hanya beberapa pejabat tinggi yang merupakan pengambil keputusan tertinggi di Sekte Penerangan Bulan yang tahu tentang ini. Bahkan para tetua pelataran luar dan diaken pelataran dalam tidak mengetahui hal ini sama sekali, apalagi para diaken pelataran luar dan para murid pelataran luar dan dalam. Waktu 10 hari sama dengan 1 bulan di tingkat kedua dari 7 harta karun Pagoda Indah. Dalam rentang waktu 1 bulan ini, Duan Lingtian telah menghabiskan waktunya berkultivasi di tingkat kedua dari 7 harta karun Pagoda Indah. Ketika saatnya telah tiba, dia akhirnya meninggalkan Pagoda Indah 7 harta karun dan halaman kecilnya, menuju ke lapangan latihan yang luas di pelataran luar Sekte Penerangan Bulan. Lapangan latihan dipenuhi dengan suara dan teriakan, membuat keributan besar. Selain murid pelataran luar yang tidak berkultivasi secara tertutup, ada banyak murid pelataran dalam yang juga pergi ke sana. Jauh lebih banyak daripada murid pelataran dalam yang pergi menonton pertempuran antara Duan Lingtian dan Feng Fana sebulan yang lalu. Saat itu, hanya lebih dari 10 murid pelataran dalam yang datang tetapi hari ini, ratusan dari mereka telah muncul. Beberapa murid pelataran dalam ini adalah mereka yang telah menyaksikan Duan Lingtian mengalahkan Yenan, murid pelataran dalam, di luar paviliun merit sebulan yang lalu sementara beberapa dari mereka telah menyaksikan bagaimana dia membunuh Feng Fan yang berperingkat di peringkat bumi. Sisanya datang karena mengagumi ketenarannya dan ingin melihat kemampuan Duan Lingtian. Bab 1469, Tidak Hormat. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Kakak senior He Zong ada di sini. Salah satu murid pelataran luar dengan sepasang mata tajam berseru keras. Suaranya juga menarik perhatian semua orang yang hadir di tempat kejadian. Di bawah tatapan waspada dari yang lain, seorang pemuda bertubuh besar, tampak jahat namun tampan, berjalan dengan gaya berjalan yang megah ke arah mereka. Jubah hijaunya berkibar dan membuatnya tampak rapi dalam penampilan, tidak terkendali dan anggun. Kakak senior He Zong,
Banyak dari mata murid-murid pelataran luar perempuan bersinar terang seolah-olah mereka adalah serigala lapar yang baru saja melihat mangsanya. Di sekte luar, banyak murid pengadilan luar perempuan menganggap He Zong sebagai pria impian mereka. Ada juga banyak murid perempuan pengadilan luar yang mengerutkan kening dan berkata, dibandingkan dengan kakak senior He Zong, aku masih lebih menyukai kakak senior Duan Lingtian. Kakak senior Duan Lingtian tampan secara maskulin sementara kakak senior He Zong tampan dalam hal cara yang lebih lembut dan feminin. Tepat sekali. Selain itu, saya menemukan kakak senior Duan Lingtian lebih tampan, saya bahkan memimpikannya kemarin. Saya juga bermimpi tentang kakak senior Duan Lingtian beberapa hari yang lalu. Saya bahkan bermimpi tentang dia membawa tandu dengan pembawa ke-8 untuk datang untuk menikah dengan saya. Menikahi kamu, bermimpilah. Bagaimana bisa seorang jenius yang mengerikan seperti kakak senior Duan Lingtian jatuh cinta pada orang biasa sepertimu? Cek, seolah kakak senior Duan Lingtian akan jatuh cinta padamu. Tidak diragukan lagi, ada lebih banyak murid perempuan pengadilan luar yang berada di pihak Duan Lingtian. Hanya dalam waktu singkat, mereka menenggelamkan suara-suara para murid perempuan pelataran luar yang mengagumi He Zong. Meskipun Duan Lingtian baru saja berada di sekte penerangan bulan selama sekitar 3 bulan, beberapa kali gerakannya di dalam sekte selalu mengejutkan seluruh pelataran luar. Dalam sejarah pelataran luar sekte penerangan bulan, belum pernah ada orang yang seperti Duan Lingtian sebelumnya. Selera setiap orang berbeda-beda. Saya masih lebih suka kakak senior He Zong. Salah satu murid pelataran luar perempuan mendengus tidak senang. Seketika, sekelompok murid perempuan pelataran luar membuat keributan lagi. Pada akhirnya, karena alasan bahwa mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka, pengagum Duan Lingtian berhasil mengalahkan pengagum He Zong. Meskipun He Zong tidak terlalu memperhatikan pertarungan antara murid-murid pengadilan luar wanita, dia masih mendengarkan percakapan mereka. Sekaligus, dia juga mendengus dingin pada dirinya sendiri saat sinar tajam bersinar dari matanya. Duan Lingtian, kamu akan menjadi cacat setelah hari ini. Pada saat itu, saya ingin melihat siapa yang akan terus mengagumi Anda. Hati He Zong sedikit bengkok. Sebelum ini, dia tidak pernah peduli tentang murid-murid pengadilan luar perempuan ini dan meskipun mereka mengakui cinta mereka kepadanya, dia hanya menikmati perhatian dan tidak pernah memberikan jawaban sama sekali. Namun, saat ini, melihat bagaimana sebagian besar murid perempuan di pelataran luar lebih menyukai Duan Lingtian, dia tidak bisa tidak diliputi oleh kecemburuan seolah-olah Duan Lingtian baru saja merampas barang-barangnya. Kakak senior Duan Lingtian ada di sini. Tepat saat suara bersemangat berseru dengan keras, tatapan yang semula tertuju pada He Zong bergeser ke sosok ungu yang berjalan perlahan menuju lapangan latihan. Dia adalah seorang pemuda berpakaian ungu yang bertubuh besar dan tampan. Alisnya yang gagah menantang dan ada senyum seterang matahari di wajahnya, benar-benar berbeda dari tatapan jahat di wajah He Zong. Wajah He Zong akan membuat seseorang merasa stres sementara wajah Duan Lingtian akan memberikan perasaan yang menyegarkan. Dia Duan Lingtian, dia baru berusia 35 tahun, betapa mudanya. Di antara sekelompok murid pelataran dalam yang datang untuk menonton pertunjukan, ada beberapa yang kuat juga. Dengan berani, mereka menggunakan taktik rahasia spiritual mereka untuk menyelidiki Duan Lingtian dan langsung mengetahui usianya 35 tahun. Setelah merasakan garis-garis energi spiritual yang menyapu ke arahnya, Duan Lingtian mengerutkan kening tetapi segera mereda seolah-olah dia tidak peduli tentang hal itu. Pada saat seperti ini, sulit baginya untuk mengkhawatirkan hal itu. Setidaknya ada 20 lebih murid pelataran dalam yang menyelidiki dia menggunakan taktik rahasia spiritual mereka. Bagaimana mungkin dia pergi untuk memberi mereka pelajaran satu persatu? Saat ini, dia masih belum memiliki kemampuan itu. Bagi para murid pelataran luar, usia Duan Lingtian bukan lagi rahasia karena mereka sudah mengetahuinya 3 bulan lalu. 3 bulan lalu ketika Duan Lingtian mengikuti penilaian masuk yang diadakan oleh Sekte Penerangan Bulan, usianya sudah diperiksa oleh Diaken Pengadilan Luar menggunakan taktik rahasia spiritual mereka. Duan Lingtian, saat ini, seluruh perhatian di tempat kejadian telah bergeser dari He Zong ke Duan Lingtian saat yang terakhir tiba, menyebabkan wajah He Zong langsung murung. Meskipun tidak banyak orang di pelataran luar yang tahu bahwa dia, He Zong, sebenarnya adalah murid langsung dari wakil pemimpin sekte-sekte penerangan bulan,
dia setidaknya masih berada di peringkat ketiga di pelataran luar Sekte Penerangan Bulan dan dia pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak tahap penumpahan fana yang menempati peringkat ke-66 di peringkat bumi juga. Namun, hari ini, pusat perhatiannya telah dirampok oleh seseorang yang baru saja memasuki sekte selama 3 bulan. Bagaimana mungkin dia bisa menerima ini? Seorang murid pelataran luar yang baru saja memasuki sekte 3 bulan lalu benar-benar menerima sorakan di pelataran luar lebih keras daripada yang diterimanya, yang menjadi murid pelataran luar 5 tahun lalu. Karena itu, dia merasa bahwa martabatnya telah diinjak-injak secara mengerikan dan menyeluruh. Kamu adalah saudara muda Duan Lingtian. Namun, ketika He Zong berbalik untuk melihat Duan Lingtian untuk menyambutnya, kepahitan di wajahnya menghilang tanpa jejak dan digantikan oleh senyum ramah. Tentu saja, senyum ramah di wajah tampan jahat He Zong entah bagaimana terlihat sedikit aneh. Dia Zong, Duan Lingtian melirik He Zong dengan acuh tak acuh. Tidakkah menurutmu terlalu dini bagimu untuk memanggilku junior brother sekarang? Di dunia seni bela diri, yang lebih kuat dipuja, jadi jika kamu ternyata lebih lemah dariku, tidakkah menurutmu sedikit tidak sopan memanggilku saudara muda? Setelah mengetahui identitas He Zong, Duan Lingtian tahu bahwa dia sebenarnya memiliki niat buruk. Karena itu, dia tidak repot-repot bersikap sopan sama sekali meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu He Zong. Bagaimanapun, karena itu adalah permusuhan fana antara dia dan Liu Huan, dan He Zong sebenarnya adalah keponakan Liu Huan, mereka berdua berada di kapal yang sama, jadi wajar baginya untuk berharap Duan Lingtian mati. Di hadapan He Zong yang tersenyum palsu padanya, yang bisa dia rasakan hanyalah rasa jijik. Keributan. Saat kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, sekelompok murid pelataran luar meledak menjadi keributan. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa bau mesiu akan begitu menyengat begitu Duan Lingtian dan He Zong bertemu satu sama lain. Untuk sesaat, mereka bahkan menjadi curiga apakah mereka berdua awalnya memiliki permusuhan satu sama lain. He Zong juga tidak pernah berpikir bahwa Duan Lingtian akan segila ini. Seketika, sekilas kecemerlangan dingin melintas di matanya. Kecemerlangan melintas sesaat dan menghilang hanya dalam sekejap mata. Namun, Duan Lingtian masih menangkapnya. Saya gegabah. Saya minta maaf. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, He Zong tidak marah. Sebaliknya, dia meminta maaf kepada Duan Lingtian sambil tersenyum dan untuk sesaat, dia tampak menjadi orang yang lebih besar. Lihat. Ini adalah kakak senior He Zong yang sangat saya kagumi. Lihat betapa mulianya dia, tidak seperti kakak senior Duan Lingtian yang kalian kagumi. Saat dia bertemu kakak senior He Zong, dia langsung menjadi sangat agresif dan ingin berdebat sampai mati. Sungguh pria yang picik. Seorang murid pelataran luar yang mengagumi He Zong berseru. Cerewet, sewa, ini adalah karakter sejati kakak senior Duan Lingtian. Apakah kamu tidak tahu itu? Selain itu, karena kakak senior Duan Lingtian mengucapkan kata-kata seperti itu, jelas bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan kakak senior He Zong milikmu itu dan menjadi kakak seniornya. Seorang murid pengadilan luar wanita yang mengagumi Duan Lingtian menjawab, tidak mau membawanya berbaring. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat seringai samar muncul di sudut mulutnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tahu tentang identitas He Zong, kemungkinan besar dia akan tertipu oleh keramahannya. Namun, pada saat ini, kewaspadaan meningkat di hatinya. He Zong menelan penghinaan dan menanggung aib. Alasan dia memberi kesan lemah adalah untuk membuat lawannya lengah sehingga dia bisa melancarkan serangan seperti kilat di saat kritis. Seperti kata pepatah, berguling dengan pukulan, saya berharap dia akan lebih patuh. Kalau tidak, saya, Duan Lingtian, bukan kesemek lunak yang bisa dengan mudah dihancurkan. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, dia melirik He Zong dengan acuh tak acuh sebelum berjalan ke tengah lapangan latihan dan berbalik untuk menatapnya. Ayo mulai, waktu saya terbatas. Aku masih harus kembali berkultivasi setelah mengalahkanmu. Mengalahkanku, He Zong menyeringai tipis. Sepertinya kamu benar-benar percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Jangan bilang kalau kamu juga tidak percaya diri. Kalau begitu, tidak ada artinya pertempuran ini lagi, kan? Silakan saja dan akui kekalahan, jawab Duan Lingtian dengan dingin. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, meskipun He Zong menelan amarahnya dan tidak langsung meledak,
dia tidak bisa lagi memasang fasad sopan di depan Duan Lingtian saat dia mendengus dengan wajah muram. Aku sudah lama mendengar tentang mulut tajammu, Duan Lingtian. Sekarang setelah saya mengalaminya, itu memang sesuai dengan reputasinya. Petik 2. Mulut yang tajam. Duan Lingtian tersenyum dan mengejek, karena kamu pikir mulutku tajam, maka sepertinya kamu tidak perlu membalas, kan? Bukankah lebih mudah untuk bergerak secara langsung? Huff. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di pelataran luar ini yang dapat mengalahkan Anda lagi setelah Anda membunuh Feng Fan dan mengalahkan murid pelataran dalam tahap awal Sein Rudiment? Menghadapi ejekan Duan Lingtian, He Zong yang awalnya tidak memiliki amarah tidak bisa lagi menahan amarahnya saat dia meledak sekaligus. Bahkan jika Anda berada di peringkat ke-99 di peringkat bumi sekarang, Anda masih terlalu lemah untuk menahan satu pukulan di mataku. Karena kamu ingin aku bergerak, kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Petik 2. Saat He Zong mencapai akhir kalimatnya, dia menyeringai. Dengan mengangkat tangannya, pisau 3 kaki seperti ranting muncul di tangannya. Meskipun bilahnya sempit dan panjang, pedang itu lurus sempurna di tangan He Zong. Saat dia menuangkan energi sejatinya, itu memancarkan aura tajam. Aura ini jauh dari sebanding dengan pedang 3 kaki biasa. Prasasti suci. Saat dia merasakan aura ini, Duan Lingtian tiba-tiba menyipitkan matanya saat dia menyadari bahwa bilah sempit dan panjang di tangan He Zong juga merupakan senjata suci yang bertuliskan prasasti suci. Duan Lingtian, saya akan segera memberitahu Anda bahwa Anda sama sekali bukan apa-apa di mata saya bahkan jika Anda bisa membunuh Feng Fan. Saat bilah di tangan He Zong menjentik, pedang itu tiba-tiba bengkok dan tersapu seperti ular tajam dengan kelenturan luar biasa. Kamu mengatakan bahwa aku memiliki mulut yang tajam, tetapi kamu sendiri juga tidak terlalu buruk. Mok merayap di sudut mulut Duan Lingtian saat dia berkomentar. Kamu mencari kematian. Saat tatapan He Zong menjadi dingin, pedang setinggi 3 kaki di tangannya bergetar dan menjadi lurus kembali dalam sekejap. Detik berikutnya, seluruh keberadaannya tampaknya berubah menjadi kebingungan singkat. Memegang pedang setinggi 3 kaki di tangannya, dia menyerbu ke arah Duan Lingtian dalam garis lurus bersama dengan pedang yang diayunkan. Bab 1470, Prasasti Sein Bintang 3. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Tebasan petir horizontal. Itu adalah satu-satunya teknik ofensif dalam taktik bela diri Sein Grade terkemuka tingkat manusia yang telah dikembangkan oleh He Zong. Bahkan, dia telah menyempurnakannya ke tahap keempat, tahap mahir. Saat ini, saat dia menggunakan teknik gerakannya, Horizontal Stride, dia segera tiba di hadapan Duan Lingtian hanya dalam sekejap mata. Bilah 3 kaki yang sesempit ranting menerjang Duan Lingtian seperti duri tajam. Tebasan petir horizontal. Serangan ini sangat cepat, itu begitu cepat sehingga menyebabkan desir tajam beresonansi di udara. Desir ini sepertinya mampu menembus segalanya, menyebabkan kerumunan yang menonton dari samping langsung menjadi ngeri juga. Tentu saja, beberapa murid pelataran luar yang basis kultivasinya jauh lebih rendah bahkan tidak bisa mendengar suara desir yang tajam ini sama sekali. Taisan raksasa, menghadapi serangan dari He Zong ini, Duan Lingtian mengeluarkan Tousan Mas Sword dan mengaktifkan Tousan Mas Sein Inscription. Saat dia menyapu pedangnya, itu seperti dia mengangkat gunung dan melemparkannya keluar untuk menuju serangan He Zong yang menyerang ke depan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Di hadapan adegan ini, He Zong menyeringai. Energi sejati dari pedang di tangannya berdenyut seperti ular listrik hijau yang menggeliat saat mengeluarkan rasa tekanan. Saat aura ini muncul, wajah Duan Lingtian langsung berubah muram. Semburan aura ini memberinya perasaan yang tak terkalahkan. Sama seperti pedang di tangan He Zong, pedang itu tiba-tiba mengalami transformasi yang menghancurkan bumi pada saat ini dan berubah menjadi tak terkalahkan. Gemuruh. Pedang 1000 masa mengiris langit dan membawa serta serangkaian suara gemuruh yang menyerang irisan petir horizontal He Zong. Irisan petir horizontal He Zong, di sisi lain, telah melakukan perjalanan dalam garis horizontal dari awal hingga akhir, tidak memiliki niat untuk menghindar sama sekali saat ia menyerang langsung ke arah pedang 1000 masa yang Duan Lingtian angkat dan jatuhkan. Di hadapan pedang lebar yang menyapunya dengan berani, itu tidak memiliki rasa takut sama sekali. Akhirnya, pedang di tangan He Zong menembus Tousan Mas Sword milik Duan Lingtian.
Tepat ketika sudut mulut Duan Lingtian menyeringai ketika dia berpikir bahwa pedangnya dapat membuat He Zong dan pedangnya terbang menjauh, sebuah adegan mengejutkan terjadi di depannya. Seringai di sudut mulutnya langsung membeku. Dalam kebingungan, dia bisa melihat bahwa pedang di tangan He Zong tampaknya benar-benar mampu menghancurkan semua benteng. Saat pedang 1000 masa di tangannya diangkat dan dihancurkan, pedang Zheng He telah menembus energi sejati yang ia tutupi dengan pedang 1000 masanya dan menembus pedang juga. Setelah menembus Tousan Mas Sword, bilah 3 kaki yang seperti ranting, sempit, menghantamnya seolah-olah telah berubah menjadi ular berbisa. Itu sangat cepat sehingga benar-benar mengerikan. Murid aneh. Dalam waktu yang diperlukan untuk sambaran petir, energi spiritual Duan Lingtian menyapu dengan cepat dan menyembur ke mata kirinya untuk mengaktifkan murid anehnya. Pada saat itu, kecepatan pedang He Zong mulai berkurang kecepatannya di bidang penglihatan mata kirinya. Mengambil kesempatan dalam rentang kilat, dia dengan cepat menghindar ke samping dalam sepersekian detik tapi tetap saja, dia masih selangkah terlambat. Pedang He Zong menyapu lengannya dan merobek jubahnya saat darah segar langsung menyembur keluar. Itu menembus ke dalam tubuhnya sekaligus. Rasa sakit yang menusuk dan menyayat hati segera melonjak ke kesadaran Duan Lingtian melalui sarafnya, menyebabkan dia langsung terkesiap. Detik berikutnya, dia dengan cepat mundur ke belakang. He Zong, di sisi lain, tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejarnya. Dengan sikap sombong, dia menatap Duan Lingtian dari atas dengan mata yang penuh dengan ejekan. Duan Lingtian, kamu tidak terlalu mengesankan, kan? Prasasti suci macam apa itu? Itu benar-benar bisa menembus pedang 1000 masa, tidak peduli apa, pedang 1000 masa masih merupakan senjata Sein primitif peringkat bumi. Saat Duan Lingtian mengingat adegan tadi, hatinya masih dipenuhi rasa takut. Ketika dia melihat pedang di tangan He Zong, sedikit ketakutan bisa terlihat di matanya. Pedang itu tidak hanya mengabaikan kekuatan tumbukan dari Tousan Mas Sword, tetapi juga menembus True Energy dan Tousan Mas Sword untuk menyerang ke arahnya. Pedang 1000 masa masih memiliki lubang sebagai bukti serangan itu. Pedang 1000 masa sebenarnya telah ditembus. Jangan bilang itu prasasti penetrasi Sein. Seorang murid pelataran dalam tersentak dan berseru dengan keras. Prasasti penetrasi Sein. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, seluruh adegan langsung menjadi keributan. Pedang di tangan kakak senior He Zong sebenarnya telah tertulis dengan prasasti Sein bintang 3, prasasti penetrasi Sein. Sejauh yang saya tahu, tidak banyak senjata Sein yang tertulis dengan prasasti Sein bintang 3, bahkan di Pavilion Merit itu hanya akan muncul sesekali. Selain itu, biasanya, ketika muncul, itu akan langsung diambil oleh tetua pelataran dalam. Petik 2. Dalam sekte, pejabat tinggi seperti para tetua pelataran dalam dan di atasnya biasanya memiliki kekayaan untuk membeli senjata suci yang bertuliskan prasasti Sein bintang 3. Harga senjata Sein yang tertulis dengan prasasti Sein bintang 3 biasanya mulai dari 1 juta poin merit. Sekelompok orang yang menonton di samping membenamkan kepala mereka dalam sebuah diskusi. Tatapan yang mereka lihat pada He Zong dipenuhi dengan keheranan. Pedang itu sepertinya agak familiar, entah bagaimana. Melihat pedang di tangan He Zong, seorang murid pelataran dalam mengerutkan kening seolah-olah dia sedang mencoba mengingat sesuatu. Detik berikutnya, matanya bersinar terang saat dia berteriak keras, "Aku ingat sekarang. Itu adalah pedang Penatua Liu Huan dari pelataran dalam. Saya pernah beruntung melihat Penatua Liu Huan menggunakan pedang ini sebelumnya. Senjata suci yang tertulis dengan prasasti Sein bintang 3 tidak akan pernah memiliki duplikat di Sekte Penerangan Bulan." Jelas bahwa pedang di tangan He Zong tidak lain adalah milik Penatua Liu Huan. Pedang Penatua Liu Huan. Saya belum pernah mendengar He Zong memiliki hubungan dengan Penatua Liu Huan sama sekali. Kenapa dia membawa pedang Penatua Liu Huan? Banyak murid pelataran dalam menganga pada He Zong karena terkejut. Mungkin He Zong telah diambil secara diam-diam oleh Penatua Liu Huan sebagai murid langsungnya. Sejauh yang saya tahu, pejabat tinggi di sekte suka mengambil murid berbakat dari pelataran luar secara diam-diam. Hanya ketika murid pelataran luar ini telah memasuki pelataran dalam, maka identitas mereka akan terungkap, seorang murid pelataran dalam menimpali. Aku pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Sepertinya He Zong pasti dilatih secara diam-diam oleh Penatua Liu Huan, tambah murid pelataran dalam lainnya. Liu Huan, mata para penonton langsung menyala begitu mereka mendengar diskusi antara kelompok murid pelataran dalam. Apakah Penatua Liu Huan sudah bergerak? Sayangnya,
Ini bukan duel maut. Huang Cheng, tetua pelataran luar, yang berada di tempat kejadian sejak awal dan menyembunyikan dirinya di samping menyaksikan pertempuran, tersenyum dingin. Namun, bahkan jika itu bukan duel maut, dengan permusuhan antara Penatua Liu Huan dan Fang Hui, gubernur kota-kota Bukit Maun, dia tidak akan pernah melepaskan Duan Lingtian semudah ini. Permusuhan antara Liu Huan dan Fang Hui bukanlah rahasia di Sekte Penerangan Bulan. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa Duan Lingtian datang dari kota Bukit Maun, Huang Cheng telah menunggu untuk melihat dia menghadapi ajalnya. Huang Cheng tidak lain adalah tetua pengadilan luar yang telah kehilangan 300.000 poin merit ke Duan Lingtian lebih dari sebulan yang lalu. Dalam sekitar 1 bulan ini, dia telah menonton Duan Lingtian dan selama dia berani meninggalkan sekte, dia berencana untuk langsung membunuhnya segera. Sayangnya, selama ini dia menonton Duan Lingtian, dia tidak pernah meninggalkan sekte untuk berlatih sama sekali. Penatua Liu Huan, Deng Wei, di agen pelataran luar, juga menyeringai. Sekarang anak buah Penatua Liu Huan mulai bergerak, Duan Lingtian akan lumpuh jika dia tidak mati. Dengan posisi He Zong di pelataran luar, dia hanya akan menderita hukuman yang tidak terlalu ringan atau terlalu berat bahkan jika dia melumpuhkan Duan Lingtian. Meskipun Duan Lingtian adalah seorang penggarap bela diri yang berbakat, dia tidak akan lagi layak untuk Sekte Penerangan Bulan jika dia lumpuh. Namun, He Zong, di sisi lain, masih akan sangat berharga, jadi tanpa ragu, Sekte Penerangan Bulan tidak akan menghukumnya seberat itu. Tentu saja, jika He Zong berani membunuh Duan Lingtian, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian juga. Itu karena itu adalah aturan dari Sekte Penerangan Bulan. Jika ada orang yang masih hidup bahkan setelah mereka membunuh, prestise Sekte Penerangan Bulan akan dikompromikan dan tidak ada yang akan peduli tentang aturan sekte lagi di masa depan. Duan Lingtian, Yemen juga hadir di tempat kejadian dengan antisipasi bersinar di matanya. Dia juga telah mengetahui tentang fakta bahwa Duan Lingtian berasal dari kota Bukit Maun dan tentang permusuhan antara tetua Liu Huan dari pelataran dalam 3 bulan ini bahwa dia telah memasuki Sekte Penerangan Bulan. Karena itu, dia juga merasa bahwa He Zong tidak akan membiarkan Duan Lingtian pergi dengan mudah. Tidak seperti sebelumnya, Yemen sekarang ingin Duan Lingtian lumpuh sehingga mudah baginya untuk membunuhnya sekali dan untuk selamanya. Prasasti Sein Bintang 3, Prasasti Penetrasi Sein. Pedang Liu Huan, Duan Lingtian berubah sedikit muram. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Liu Huan benar-benar akan meminjamkan pedangnya kepada He Zong demi melawannya. Namun, kekuatan prasasti Sein Bintang 3 ini masih membuatnya bingung. Terakhir kali ketika dia pergi ke Paviliun Merit, dia tidak menemukan senjata suci yang bertuliskan prasasti Sein Bintang 3 sebelumnya. Kalau tidak, dia akan membeli satu untuk dirinya sendiri. Langkah horizontal, irisan petir horizontal. He Zong, yang mendengar bagaimana para murid pelataran dalam yang melihat menumpahkan asal-usul pedang di tangannya, juga telah bergerak lagi pada saat itu. Saat dia bergerak kali ini, target pedang di tangannya adalah tangan kanan Duan Lingtian yang memegang Tousan Mas Sword. Seolah-olah dia ingin memotong lengan kanan Duan Lingtian hanya dalam satu tebasan. Di hadapan kekejaman He Zong, Duan Lingtian langsung berubah menjadi kuburan. Seketika, dia langsung mengaktifkan murid anehnya. Aliran energi spiritual yang stabil terus menumpuk di mata kiri Duan Lingtian, menyebabkan pusaran air kecil muncul di mata kirinya. Kecepatan pusaran air yang berputar terus meningkat dan pada akhirnya, hampir mencapai batasnya. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan murid anehnya. Sebagai orang yang menempati peringkat ketiga di sekte luar, kekuatan He Zong awalnya kuat. Ditambah dengan pedang yang bertuliskan prasasti Sein Bintang 3, prasasti penetrasi Sein, Duan Lingtian tidak memiliki cara untuk memblokirnya sama sekali. Murid aneh diaktifkan, manipulasi spasial. Dalam sepersekian detik itu, pedang di tangan He Zong juga bergeser ke satu sisi, menjauh dari lengan kanan Duan Lingtian. Tepat ketika Duan Lingtian menghela nafas lega, dia terkejut menemukan bahwa tatapan yang He Zong menatapnya dengan tampaknya memiliki sedikit wahyu di dalamnya. Namun, tidak ada tanda-tanda kepanikan sama sekali seolah-olah dia sudah lama tahu bahwa ini akan terjadi. Apakah dia sudah mengetahuinya? Hati Duan Lingtian tersentak saat firasat buruk muncul di hatinya. Duan Lingtian, Feng Fan pasti telah mati di bawah taktik rahasia spiritual Anda, bukan?
Taktik rahasia spiritual Anda memang luar biasa sampai-sampai Anda benar-benar dapat memindahkan irisan petir horizontal yang saya gunakan dengan seluruh kekuatan saya, namun, sudah waktunya untuk semua ini berakhir sekarang. Transmisi suara energi sejati Hezong menembus gendang telinganya, beresonansi dengan perasaan yang akan datang yang menghantui Duan Lingtian. Detik berikutnya, Duan Lingtian menyadari bahwa kertas kuning yang padat bertuliskan serangkaian tanda rumit telah muncul di tangan Hezong yang lain. Ini jimat Dao. Ketika orang banyak mengenali bahwa itu adalah jimat Dao, begitu pula Duan Lingtian. Tepat ketika jimat Dao diledakkan ke arah sisi Duan Lingtian oleh inersia, Hezong, yang melotot mematikan pada Duan Lingtian, tiba-tiba berteriak dengan keras, muncul.